Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok Mujahidin, dua orang, yaitu Rifa Fadlan Muhammad Ihsan dan Muhammad Azka Azwadi. Insyaallah kami di sini akan menjelaskan dari kelompok Mujahidin sedikit tentang akad-akad tijari dalam perbankan syariah. Ada mudharabah dan qard. Apa itu qard? Qard berarti sebuah proses pemberian pinjaman yang dilakukan dari pihak bank kepada nasabah yang dipinjamkan. Apa gunanya? Gunanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kekurangan harta misalkan dan lain sebagainya. Adapun sistem pengembalian pinjaman akan ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama antara yang meminjamkan dan yang dipinjami, dan pembayarannya dapat dilakukan secara berkala, yakni angsuran atau sekaligus, atau bisa dicicil ataupun dibayar sekaligus. Itu tentang akad qard. Kemudian tujuan dari qard apa? Yang pertama adalah memberikan kemudahan pada usaha produktif dari kaum du'afa. Yang kedua, membantu nasabah dengan memberikan pinjaman agar terlepas dan menutup hutang pada rentenir. Kemudian, memberikan pinjaman agar nasabah dapat membayar biaya sewa rumah, dan tujuan yang terakhir, memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah, tertimpa gempa, banjir misalkan, dan lain sebagainya. Adapun rukun dan akad qard itu terbagi kepada 3, yakni peminjam, pemberi pinjaman, dan jumlah dana. Sementara syarat yang berlaku dalam akad qard adalah dengan adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dilakukan tanpa ada unsur keterpaksaan, jadi tidak unsur memaksa. Dana yang akan digunakan tentunya halal dan bermanfaat. Ketentuan dalam akad qard, tujuan pemberian fasilitas qard harus jelas agar tidak terjadi penyimpangan dan penggunaannya. Dalam proses akad wajib mencantumkan dengan jelas masa pinjaman dan cara pengembaliannya bagaimana. Kemudian nasabah qard harus mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai pada waktu awal dan telah disepakati bersama. Adapun biaya administrasi dalam proses akad akan dibebankan oleh nasabah. Ya, bismillah. Selanjutnya saya Muhammad Azwadi akan meneruskan apa yang telah dijelaskan Rifa Fadlan terkait qard dan mudharabah dalam perbankan Islam atau syariah. Poin kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad atau perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut sohibul mal, robul mal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut rasul mal. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan, revenue sharing. Selanjutnya, rukun mudharabah menurut ulama Syafi'iyah ini lebih terperinci ya, jadi 6 rukun, yaitu yang pertama pemilik modal, yang kedua pelaksana usaha, ketiga akad dari kedua belah pihak, keempat objek mudharabah, yang kelima usaha atau pekerjaan pengelola modal,
Dan yang keenam, nisbah keuntungan. Yang terakhir, adapun syarat-syarat mudharabah. Yang pertama akad, yang kedua modal, yang ketiga keuntungan, dan yang terakhir kegiatan usaha. Ya mungkin dicukupkan sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, hanya datang milik kami berdua, dan selebihnya kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.